Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini masih melanjutkan tema beberapa hari yang lalu ya, yaitu tentang kebesaran anugerah. Apa yang kita pelajari ya kemarin, pertama adalah kita memahami tentang anugerah itu ya. Selama ini kita hanya berpikir kalau menerima anugerah itu menerima hal-hal yang surprise, yang luar biasa, ya seperti berkat, kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Sehingga kita ketika menyanyikan lagu besar anugerahmu melimpah kasihmu, di pikiran kita, di benak kita tuh hanya berpikir tentang Allah yang terus mensuplai di dalam kehidupan kita. Memang tidak salah, memang Allah gemar untuk memberkati, dan dia berkata bahwa Yesus datang untuk memperoleh, untuk supaya kita mendapatkan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan itu. Tapi saudara, bicara tentang anugerah itu merupakan waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa bertumbuh, bahkan naik level lebih lagi di dalam Tuhan. Jadi segala sesuatu dibuat lebih mudah, lebih gampang, difasilitasi, Tuhan membackup dalam kehidupan kita, supaya apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini, khususnya perubahan dalam hidup kita ini bisa cepat terjadi. Ya. Namun kalau orang itu fokusnya hanya untuk diberkati tok, ya, memahami anugerah hanya di level itu tok, sebenarnya itu kekeliruan besar. Amin. Nah, jadi diberi anugerah artinya diberi kesempatan, diberi satu fasilitas untuk kita bisa mencapai apa yang ingin Tuhan kerjakan, bahkan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, mari sudah kita bahas ya tentang ukuran anugerah masing-masing. Kenapa setiap orang punya anugerah atau mendapatkan anugerah dari Allah satu dengan yang lainnya berbeda. Itu menurut kapasitas yang ada di dalam diri kita ya. Jadi ada takaran yang kita buat untuk mengukur, itulah yang akan diukurkan kepadamu. Apa itu ukurannya? Apa yang kita ngerti tentang Tuhan? Semakin kita ngerti tentang rencana Allah di dalam hidup Anda, ukuran anugerah yang dipercayakan, yang diberikan oleh Allah kepada Anda semakin meningkat, ya. Bahkan nanti banyak hal yang Tuhan akan percayakan, bahkan hal-hal yang kelihatannya mustahil sekalipun akan bisa Anda lakukan karena Tuhan membackup dan Dia juga menyertai, membantu untuk bisa merealisasikan semuanya itu. Ya, tingkatkan saudara ya. Jadi kalau Anda sekarang itu ada di ukuran yang paling rendah, ya jangan kecil hati. Ada kesempatan untuk naik kepada ukuran yang lebih lagi, lebih lagi. Kalau teman kita, saudara kita mendapatkan anugerah yang lebih, nggak usah iri. Jadikan sebuah acuan. Kalau dia bisa dipercayakan dengan ukuran anugerah yang lebih, aku juga mau dong. Aku juga mau mendapatkan yang itu, seperti itu, ya. Meningkat. Caranya gimana? Belajar dari orang itu nggak apa-apa. Nanya, kenapa Tuhan mempercayakan kamu seperti ini? Nanti jawabannya sudah satu. Karena aku ngerti tentang rencana Tuhan dalam hidupku ini. Semakin pengertiannya semakin luas, semakin tinggi, semakin besar tentang rancangan Allah di dalam kehidupan Anda, Allah akan memberikan anugerah dengan ukuran yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, arti anugerah sendiri apa? Ya, anugerah itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, namun kita juga masih bisa mendapatkan bahkan menikmatinya. Itu disebut anugerah. Amin. Apapun yang sebenarnya tidak bisa kita kerjakan, ya, karena keterbatasan dalam kehidupan kita, tapi akhirnya kita bisa melakukannya, itu juga anugerah. Kemarin sudah saya beri kesaksian ya, saya dulu nggak berpikir sampai ada di level ini. Tapi semakin saya mengerti, dibimbing oleh senior saya, Pak Andreas,
ya, lalu semakin terbuka cara berpikir saya tentang rencana Allah di dalam hidup saya, ternyata saya tidak melihat kekurangan di dalam diri saya. Saya tidak melihat saya orang kampung, orang kecil, orang yang nggak bisa, orang yang minder dan sebagainya. Itu hilang semuanya. Karena apa? Saya sekarang ada di dalam rencana Allah. Saya tahu Allah mau saya untuk menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, targetnya naik, saudara. Targetnya naik, ya. Jadi pemahaman seperti ini harus muncul dalam kehidupan kita. Nah, arti anugerah itu walaupun Anda nggak sanggup, ternyata Anda bisa. Karena apa? Karena Tuhan, ya. Nah, saudara, sekarang setelah kita memahami tentang arti anugerah, bahwa semua itu boleh terjadi karena Tuhan yang melakukannya di dalam diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, saudara, tentang keterbatasan usaha, upaya dirimu itu harus dihentikan. Ya. Kesanggupan kita bukan karena Anda bisa. Kesanggupan kita karena Tuhan ada di dalam diri kita. Dia yang mau, dia yang mengerjakan di dalam hidup kita. Melalui hidup kita ini, rencana Tuhan akan terjadi. Sehingga Anda akan melihat yang namanya perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib akan Anda kerjakan. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan. Coba saudara, Anda berpikir, kalau Anda dengan upaya Anda sendiri bisa nggak? Sampai kapanpun nggak bisa ya. Mana ada orang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau melalui hidup Anda, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, lebih dahsyat daripada apa yang pernah dilakukan di masa-masa Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini. Ya, nah, oleh sebab itu, kalau berdoa jangan minta kekuatan, minta ya supaya Tuhan memberikan kita kemampuan ini dan itu dan sebagainya. Ya, ada satu doa yang harus kita panjatkan. Ya, saya ulang sedikit ini tentang doa kematian, saudara. Ya, tentang doa kematian. Allah Bapa berkata, aku ingin semua orang tahu prinsip bahwa untuk memperoleh sesuatu, mereka harus melepaskan sesuatu yang lain. Ini adalah mekanisme, ini adalah sebuah prinsip ya di kerajaan surga. Untuk memperoleh, untuk mendapatkan sesuatu, mereka harus melepaskan yang lainnya. Nah, saudara, kadang-kadang manusia ini kan nggak mau ya untuk melepaskan segala sesuatunya. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada rasa ingin dihargai. Kalau sampai dia lakukan mengerjakan sesuatu, paling tidak orang itu bisa memuji dia, wah hebat ya kamu. Ya, sebenarnya yang hebat bukan Anda. Yang hebat adalah Tuhan di dalam hidup Anda. Ya, lah doa kematian ini membuat Anda semakin berpikir Anda itu nothing. Ya, Anda itu nggak bisa apa-apa. Anda nggak ada apa-apanya. Karena ada Tuhan, makanya Anda bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Nah, tanpa Tuhan kita nothing, bersama Tuhan kita something, ya, melakukan sesuatu. Ada hasil, ada nilai. Bahkan Bapak berkata begini, saudara, ya, bahwa tapi aku adalah Allah yang melipat gandakan segala sesuatu. Akulah Allah pelipat ganda. Berikan kepadaku, maka engkau akan menerima berlipat ganda. Dan tak ada yang rugi. Engkau akan mengerti bahwa tanganku adalah tempat yang tepat untuk seseorang menyerahkan hidupnya. Aku selalu akan melipat gandakannya. Amin. Sekarang kita paham ya, Bapak sendiri yang berkata bahwa dia adalah Allah pelipat ganda, ya, yang akan melipat gandakan segala sesuatu. Tapi ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Bapak berkata,
berikan kepadaku, maka engkau akan menerima berlipat ganda. Jadi, kita harus berani, kita harus rela memberikan sesuatu kepada dia. Ya, memberikan sesuatu kepada dia. Paling tidak, berikan hidupmu kepada dia. Amin. Paulus itu kenapa bisa melakukan banyak hal-hal bahkan yang spektakuler dalam pelayanannya seperti itu? Karena dia pernah menasihati jemaat yang ada di dalam Roma, ya. Roma pasal 12 kalau Anda membaca ayat yang pertama dikatakan, demi kemurahan Allah, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, persembahkan, serahkanlah, amin, berikanlah, ya, hidupmu, dirimu, ya, kepada dia, ya. Persembahkanlah hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup, itu penting. Itu perlu setiap hari kita berdoa, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Saudara, Allah yang Maha Kuasa itu tak bisa memiliki Anda dengan otomatis begitu saja. Karena ketika menciptakan manusia, manusia itu kan diberi hak kebebasan, ya, atau free will dalam kehidupannya. Nah, Allah tidak bisa melanggar apa yang sudah ditaruh oleh Allah dalam diri manusia itu. Kecuali orang itu sendiri yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, ya. Semua dompetku, ya, semua hidupku, ya. Tuhan, inilah hidupku. Siapa Bapak Saudara yang sudah mulai setiap hari, ya, untuk sebelum menjalankan kehidupan, ya, sepanjang hari itu terus berdoa seperti ini. Bapak, inilah hidupku, ya, aku persembahkan kepadamu. Pakai hidupku ini untuk rencanamu supaya terjadi di muka bumi ini. Pakai mataku, pakai hidungku, pakai mulutku, pakai telingaku, pakai tanganku, pakai kakiku. Coba saudara, Anda mulai ucapkan itu kepada Tuhan. Jangan melulu Anda komplain, Tuhan sertai aku, biar aku sukses, biar aku hebat, biar aku berhasil hari ini. Ya, nah, bisa terjadi, namun rencana Allah nggak akan terjadi dalam kehidupan Anda. Yang terjadi adalah rencanamu yang di backup oleh Allah. Ngerti ya? Jadi Allah kadang-kadang ada di daerah yang disebut daerah baik atau daerah berkenan. Karena Anda punya rencana yang baik, nggak jahat, makanya Allah ya sudah, kuasanya diizinkan untuk menyertai apa yang Anda inginkan. Tapi yang sempurna adalah apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Anda ini. Dan kita tahu, tadi dikatakan bahwa, ya, bahwa tidak akan rugi, tak ada yang rugi. Engkau akan mengerti bahwa tanganku adalah tempat yang tepat untuk seseorang menyerahkan hidupnya. Dan Allah Bapa berkata, berjanji, aku selalu akan melipat gandakannya. Apa yang Anda serahkan kepada Tuhan, nanti akan dilipat gandakan. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat ganda. Sehingga rencana Allah yang dahsyat itu boleh Anda alami dan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat ya, bahwa anugerahku selalu bekerja di dalam diri seseorang yang memberi persembahan. Tanpa persembahan engkau tak akan memperoleh apa-apa. Ini sebuah warning ya, peringatan. Mereka yang memberi dagingnya dimatikan akan memperoleh berkatku dan lebih dari itu. Memperoleh hidupku sendiri. Ada pertukaran hidup sebenarnya, dan hidupku jauh lebih besar daripada hidupmu. Aku memberikan hidupku karena kebesaran kasih karuniaku. Keluaran 20 ya, ayat 24, baca. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu.
pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudara, saya diingatkan satu peristiwa, yaitu satu orang namanya Abraham. Ya, Allah berkata begini kepada Abraham, Abraham, ini aku, ya, ikutlah aku, ya, persembahkan dirimu kepadaku. Wah, upahmu akan semakin besar, upahmu sangat besar, ya. Sebenarnya upahnya Abraham itu apa? Allah sendiri, ya. Akulah upahmu. Itu terjemahan yang lainnya. Bahwa Allah menjadi upah bagi Abraham, ya. Tapi Anda lihat apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu, ya. Abraham itu luar biasa, saudara, ya. Ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya, dia tidak bilang, Tuhan, masa sih diambil? Tapi dia dengan senang hati mempersembahkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Coba saudara, nanti kalau kita sudah terbiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya nanti banyak hal Anda akan mengerti bagian mana yang harus dipersembahkan dan apa yang harus Anda persembahkan kepada Tuhan. Tadi dikatakan di tempat yang aku tentukan, ya, aku akan hadir, aku akan memberkati, aku akan melipat gandakannya. Karena Anda menyerahkan bukan ke tangan orang yang pelit, tapi ke tangan Allah sang pelipat ganda itu, ya. Jadi apa yang Anda serahkan kepada Tuhan tidak akan rugi. Anda akan melihat hasil yang maksimal, hasil yang luar biasa, bahkan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus sendiri ketika masih di muka bumi, dia juga pernah memberitahu kepada murid-muridnya tentang prinsip ini. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya apa saudara? Ya, bahwa ketika kita semakin berani memberi sesuatu kepada Tuhan, itu artinya Anda sedang membuat sebuah takaran. Ya, takarannya, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Nah, Lukas 18 ayat 29 sampai ayat 30. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, atau istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan, mereka akan menerima berlipat kali ganda. Amin. Nah, satu hukum lagi, Yohanes 12 ayat 24. Ya, Yohanes 12:24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mereka yang hidup menurut prinsip kebahagiaan akan selalu berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta penyelesaian masalah mereka, termasuk bila terjadi konflik antara kepentingan pribadi dengan kehendak Tuhan. Anda lihat ya. Jadi mereka yang hidup menurut prinsip kebahagiaan, yang ikut Tuhan hanya cari happiness, ya, kalau datang kepada Tuhan hanya akan berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta apa? Solusi hidup, penyelesaian masalah mereka. Apalagi kalau sedang terjadi konflik antara kepentingan pribadi dengan kehendak Tuhan, dia memilih untuk apa? Mementingkan kepentingan pribadi. Tolong aku dulu Tuhan, nanti kalau engkau aku tolong, ya, nanti hasilnya kan untuk kemuliaan namamu, ya. Ya. Nah, saudara, sekarang kita nggak usah terlalu berpikir tentang solusi hidup kita. Mengetahui kehendak Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengalami solusi hidup. Solusi hidup itu sebenarnya paket di dalam anugerah tersebut. Ya, mereka
yang selalu berdoa untuk dikuatkan oleh Tuhan atau diberi kekuatan baru untuk menghadapi masalahnya, tetapi mereka yang benar mengerti anugerah akan mengerti bahwa di mana ada konflik antara dirinya dan kepentingan Tuhan, ia rela agar konflik itu yang pasti adanya di dalam dagingnya, dan itu boleh dimatikan dan dicabut dari dalam dirinya, sehingga konflik berhenti dan mengikut Tuhan dengan sejahtera. Ini adalah kasih karunia. Amin. Nah, saudara, yang selalu minta untuk dikuatkan oleh Tuhan dan sebagainya, kadang-kadang Tuhan akan memberi pengertian yang baru. Enggak, ya, enggak perlu, ya, enggak perlu dikuatkan seperti itu. Itu harus dicabut. Kenapa? Tujuannya itu adalah keinginanmu. Sementara aku punya tujuan yang nggak sama dengan apa yang sedang kau inginkan itu. Nah, apa yang menjadi keinginanmu yang akhirnya menjadi persoalan di dalam hidupmu itu, nggak perlu dicari jalan solusinya. Dihentikan keinginannya, ya, dihentikan keinginannya. Kadang-kadang rencana Tuhan itu melampaui apa yang sedang Anda alami. Berapa kali saya cerita, ya, saya pernah melihat satu kali Pak Andreas itu melayani seseorang. Orang itu ngimplang itu artinya bingung gitu ya. Dan kayak orang panik seperti itu. Ya, dia dibantu sama mamahnya, dia datang, lalu mamahnya bilang, Pak, tolong doain anak saya ini. Masalahnya apa? Pak, anak saya itu sudah 40 tahun lebih. Ya, ini perempuan, ya. Pasti Bapak tahu apa maksudnya. Oh, masalah jodoh nih. Lalu Pak Andes dia bilang begini nih, coba gini ya, berhenti mikir kawin, gitu. Itu si anak marah, gak bisa Pak, gitu. Teman-teman saya sudah nikah semuanya, udah punya anak semuanya, saya diledek-ledek Pak, ya, dibilang gak laku ini dan sebagainya. Nah, tapi Pak Andreas ya, karena mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, dia bilang, gitu, coba ya stop keinginan untuk menikah itu, ya. Kenapa? Dengan kamu pengen menikah, kamu jadi uring-uringan seperti ini. Kamu jadi ngimpleng seperti ini. Coba hentikan itu keinginan. Akhirnya anak ini dan orang tuanya nurut, ngikutin nasihatnya Pak Andas. Ya sudahlah, ya. Kalau memang nggak nikah ya nggak apa-apa. Ketika dia mulai menyerah, dia tidak ingin menikah lagi, apa yang terjadi? Sebulan kemudian, ya, sebulan atau 2 bulan kemudian saya lupa, itu ternyata orang itu datang lagi di seminar, lalu dengan senyum-senyum bilang, ya Pak Andreas, ya, puji Tuhan, ya, tanggal sekian Pak Andreas bisa hadir enggak? Emang kenapa? Ya, saya mau menikah Pak. Ya, saya mau menikah Pak, ya. Wah saudara, luar biasa ya. Ketika dia rela melepaskannya, Tuhan sebenarnya punya rencana yang lain, ya. Nah, tujuannya ini loh yang penting ini. Nah, kadang-kadang saudara, Tuhan itu memang ingin membuat kita ini semakin hari semakin berjalan di dalam kehendakannya. Jodoh yang diberikan pun itu bukan pilihan dia atau keinginan dia, yaitu orang yang telah disediakan oleh Allah, ya, sehingga Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat, ya, untuk orang yang tadi pengen kawin lalu dihentikan keinginannya, ternyata akhirnya Tuhan menjawab juga ini. Nah, sampai hari ini orang ini mulai dengan suaminya pelayanan terus saudara, ya, hidupnya mulai diberkati dan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Jadi kesimpulannya gini, ya, doa kematian itu doa yang tepat untuk hal itu bukanlah Tuhan kuatkanlah aku, tetapi Tuhan matikanlah hal daging ini di dalamku. Bicara tentang daging adalah bicara tentang keinginan. Amin. Nah, Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ketika Anda mau ikut pimpinan roh, Anda harus rela untuk mematikan, ya, keinginan dan perbuatan daging itu. Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu,
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Nah, saudara, apa yang kita inginkan kadang-kadang itu hanya bersifat duniawi, ya. Dan itu punya unsur percabulan, punya unsur kenajisan, bahkan kadang-kadang hawa nafsu, ya, ada di dalam keinginan itu. Bahkan nafsu yang jahat juga mungkin adalah sebuah unsur keserakahan yang disamakan dengan penyembahan berhala. Di sini Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose, karena itu matikanlah dalam dirimu. Jadi ketika Anda sedang mengalami konflik seperti itu, dan Anda tahu, dan Tuhan bilang, ya, buang itu. Artinya apa? Anda harus rela untuk mematikannya. Amin. Nah, saudara, tujuannya apa? Ketika kita mematikan semuanya itu, keinginan kita sudah hilang. Sekarang arah hidup kita adalah untuk mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mulai punya tekad. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa untuk menyenangkan hati-Mu itu. Ya, ketika kita ada di jalur mengikuti kehendak Bapa ini, arahnya kemana? Arahnya kita akan mengalami kepenuhan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Nah, di sini Bapak berkata kepada kita semuanya malam hari ini, sekarang aku mau berbicara tentang kepenuhan anakku. Engkau perlu mengetahui arah kemana engkau bertumbuh. Ya, camkan baik-baik. Ya, ini merupakan pesan daripada Allah Bapa malam hari ini. Target yang harus kita capai adalah mengalami sebuah pertumbuhan. Pertumbuhannya harus diketahui. Anda sedang bertumbuh ke arah mana? Ya. Sekarang aku mau berbicara tentang kepenuhan anakku, yaitu Tuhan Yesus. Engkau perlu mengetahui arah kemana engkau bertumbuh. Terutama yang harus kau ketahui, bahwa semua yang aku miliki berkenan berdiam di dalamnya. Walaupun ia lebih kecil dariku, namun semua unsur yang ada padaku, ada semua di dalam Dia. Saudara, arah pertumbuhan kita ini, Allah Bapa mentargetkan, ya, yang menjadi standarnya adalah Yesus. Yesus itu disebut mengalami kepenuhan Bapaknya, ya. Dia mengalami kepenuhan anugerah demi anugerah di dalam Bapaknya itu. Sehingga walaupun Bapak tadi katakan Yesus itu lebih kecil, ya, daripada Bapak, namun di dalam Yesus itu ada unsur-unsur Bapak di dalamnya, ya. Nah, untuk menjelaskan tentang Yesus lebih kecil ini, bukan berarti di sini saya mau merendahkan Tuhan Yesus, tidak. Ya, apa yang lahir dari Bapak, Bapak pasti lebih besar daripada apa yang dilahirkan, bukan? Nah, yang dilahirkan ini punya unsur. Ya, kalau manusia ada gen, kromosom dan DNA-nya, betul? Dari orang yang melahirkannya atau orang tuanya, DNA-nya ada di situ. Nah, Yesus pun karena Yesus ini lahir dari Bapaknya, Yesus pun juga ada unsur Bapaknya di dalam dirinya. Diawali dengan benih. Benih itu semakin bertumbuh, kapasitasnya semakin berkembang, sampai akhirnya Yesus itu memiliki unsur tentang Bapaknya itu lebih komplit, lebih banyak lagi. Amin? Lebih banyak lagi. Nah, saudara, ilustrasinya seperti ini. Dapat kau bayangkan, seperti adonan kue yang utuh, ya. Lalu diambil sebagian kecil daripadanya.
Potongan kecil itu memiliki semua yang ada di dalam adonan yang besar, hanya ukuran yang lebih kecil sedikit, ya. Nah, seperti kue, ya, yang utuh, lalu ada potongan kue, ya. Nah, saudara, potongan kue yang kecil itu sebenarnya unsurnya sama dengan kue yang utuh tadi itu, ya. Nah, itu potongannya saja. Tuhan Yesus sama, ya. Semua unsur Bapa ada di dalam Yesus. Cuman, ya tahu, jumlahnya, kapasitasnya nggak sebanyak dari yang utuh tadi, bukan? Ya, nah sama, rasanya sama, betul, teksturnya sama, semuanya, ya. Cuman apa? Ukurannya saja yang berbeda. Ketika kita lahir dari Allah, ada benih ilahi yang ada di dalam diri Anda. Amin. Benih itu kalau ditanam, benih itu kalau jatuh ke tanah, benih itu kalau mati, lalu tumbuh, ya, tumbuh tunas, lalu jadi pohon, lalu menghasilkan buah. Kalau benihnya itu mangga yang manis, nanti akan tumbuh sebuah pohon, kalau berbuah, buahnya manis juga. Amin. Kenapa? Karena pohon itu berasal dari benih yang manis itu. Benih itu dari mana? Dari buah yang sebelumnya, betul? Yang rasanya manis juga. Amin. Kita berasal dari Allah, kata firman, ya. Benih ilahi ada di dalam dirimu. Dan orang-orang yang punya benih ilahi ini tidak dapat berbuat dosa lagi. Tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Ada perubahan. Siapa yang nggak bisa berbuat dosa? Mana ada manusia yang nggak berbuat dosa? Ya, manusia cenderungnya untuk melakukan dosa. Siapa yang nggak bisa berbuat dosa? Yang nggak berbuat dosa cuma Allah, bukan? Kalau firman mengatakan kamu nggak bisa berbuat dosa, sebenarnya Allah sedang mengakui benih yang ada di dalam diri Anda. Unsur itulah yang membuat Allah berani membuat sebuah statement kepada Anda. Kalau kamu mengembangkan benih itu, dijamin kamu tidak terus-menerus berbuat dosa. Amin. Contoh Yesus. Yesus selama ada di muka bumi, walaupun dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba, apa bedanya Yesus dengan kita ketika dia jadi manusia? Cuman satu, ya. Bedanya adalah Yesus tak pernah berbuat dosa. Amin. Sementara kita rajin berbuat dosa. Amin. Nah, oleh sebab itu, andalkan benih itu. Ya, itu yang harus dipupuk. Itu yang harus dikembangkan di dalam kehidupan kita. Tadi Bapak berkata, perhatikan arah pertumbuhan hidupmu ini loh. Ya, apa yang Anda kejar? Apa yang Anda inginkan? Apa yang sedang Anda kerjakan ini ada unsur keinginan Allah atau tidak? Atau justru Anda sedang berkecimpung terus untuk meloloskan keinginan-keinginanmu? Matikan itu, ya. Matikanlah semua yang duniawi itu. Tanpa mematikannya, Anda tidak bisa bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Nah, saudara, bila dia membuka mulutnya dan berfirman, ia menghasilkan sesuatu ciptaan yang sampai pada ukuran tertentu memiliki sifat-sifat serupa dari induk adonan itu. Itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus, ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Karena dia punya unsur Bapa. Bapa Sang Pencipta itu juga. Sehingga Yesus bisa melakukannya. Mulutnya penuh dengan firman, ya. Dulu Yesus disebut firman. Keluar dari Bapaknya. Sekarang firman itu juga berfirman dan menghasilkan banyak hal, ya. Banyak hal yang dilakukan, yang dikerjakan, yang Tuhan Yesus akhirnya juga bisa menunjukkan potensi yang sama seperti apa yang Bapak pernah kerjakan itu semuanya. Amin. Jadi apa yang ada di dalam Bapak sekarang bisa dilihat di dalam Tuhan Yesus juga. Hal-hal di dalam alam roh ternyata adalah serupa dengan hal-hal di alam materi. Hanya mekanismenya berbeda.
dalam beberapa hal, ya, dalam beberapa hal. Tapi polanya selalu sama, ya, polanya selalu sama. Sekali engkau memahami mekanismenya di alam materi, engkau dapat membayangkan sistem yang sama akan engkau temukan juga di alam roh. Yuk kita lihat beberapa ayat ya. Yohanes 1, 16 sampai ayat yang ke-17. Ini ayat ya tentang apa yang dikatakan oleh Bapak tadi tentang Tuhan Yesus. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ya, Kolose 1, 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus. Ya, Allah di sini adalah Bapa. Jadi kalau saya ganti dengan istilah, dengan kalimat yang lebih sederhana, karena seluruh kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Yesus. Dan melalui Yesuslah, ya, Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Tuhan Yesus mengadakan pendamaian sesudah Bapa mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus, ya. Kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Yesus. Kalau kita mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan Bapa itu juga bisa akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Dan itu yang diharapkan. Bahkan Paulus dalam khotbahnya, dia berkata dalam Efesus 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Target pertumbuhannya sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan benar tentang anak Allah, kedewasaan, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, nah, mulai saudara, ya, perhatikan ini. Semakin hari, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda semakin menyerupai Kristus atau tidak? Ya. Semakin menyerupai Kristus atau tidak? Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang memperagakan. Ya, memperagakan apa? Memperagakan hakikat Bapa itu, betul? Dia berkata gini, kalau aku menyembuhkan orang sakit, karena aku melihat Bapakku sedang menyembuhkannya. Apa yang terjadi dengan Bapa, itu yang terjadi dengan Yesus. Apa yang didengar oleh Tuhan Yesus, itu yang disampaikan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena dia melakukan, mengadopsi apa yang bersumber dari Bapaknya itu. Ya, nah, perannya Yesus ini dinilai, ya, atas dasar apa kamu? Semuanya itu sebenarnya saya hanya peraganya, memperagakan apa yang Bapak sedang lakukan. Memperagakan apa yang Bapak sedang kerjakan, menyampaikan apa yang sedang Bapak sedang sampaikan kepada Anda. Ya, nah, kita pun sekarang polanya sama. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda ucapkan, Anda dengar dari mana? Ya, Anda dengar dari mana? Coba saudara, kalau mau mengambil sebuah keputusan, Anda pernah tanya Tuhan atau tidak? Banyak orang kadang-kadang kan selalu menggunakan logikanya atau pikirannya. Ya, bentar ya, aku analisa dulu. Bentar ya, aku pikirkan dulu. Ketika Anda memakai pikiran Anda dengan menganalisa, dengan berpikir, sebenarnya apa yang Anda lakukan? Anda sedang membuat sebuah perhitungan. Pertimbangannya adalah untung dan rugi, betul? Untung dan rugi. Kalau itu mungkin keputusan itu menyangkut diri Anda
Anda berpikir, kalau aku lakukan ini, kalau aku katakan ini, kira-kira aku untung atau rugi? Ya, kalau itu menyangkut orang yang ada di depan Anda, mungkin Anda berpikir ya, kalau aku sampaikan seperti ini, kira-kira reaksi orang itu bagaimana? Dia senang sama saya, atau dia marah dengan saya? Ya, nah keputusan-keputusan yang diambil dari pikiran ini, ya, kebijaksanaan dan analisa Anda itu sebenarnya Anda di daerah untung rugi, baik dan jahat saja. Ya, namun sekarang kita mulai ya. Apapun yang terjadi, coba tanya. Pola inilah yang sedang saya bangun dalam diri saya. Ketika saya ketemu dengan beberapa kasus, ya, berapa hari ini saya kalau siang tadi diundang beberapa orang yang sedang mengalami konflik kasus dalam keluarga dan sebagainya. Ketika saya mendengar dia cerita ini dan itu dan sebagainya, saya tidak lagi ada di daerah kasihan. Ya, kasihan ya, orang itu mengalami ini dan itu. Ya, ketika saya dengar orang itu berbicara, saya coba connect dengan Tuhan. Ya, kenapa dan bagaimana? Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Ya, itu terus sambil dengar gitu, hati saya itu bertanya pada Tuhan. Tuhan, ya, arahan apa yang harus saya sampaikan? Tuhan mau apa dengan orang ini? Muncul sudah hikmatnya kadang-kadang, ya. Nah, lalu saya sampaikan gini dan itu pada mereka. Walaupun kadang-kadang dengan berat hati mereka, Pak, nggak bisa seperti ini. Kenapa saya harus yang mengalah, Pak? Ya, tapi tujuannya Bapak saya ngerti. Ya, bahwa Allah Bapak ingin kita mengupayakan pendamaian. Ya, bahwa yang rohani harus membimbing yang kurang rohani, kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau saya hanya menggunakan perasaan saya kadang-kadang kasihan dengan orang ini, saya putar otak saya bagaimana bisa membela orang itu, toh. Nah, itu buah pikiran saya. Dan itu kadang-kadang hanya berdasarkan ya kasihan dengan orang itu saja. Saya baru mulai saat ini belajar untuk membangun diri saya ini untuk nangkep dulu ini apa yang Tuhan katakan. Ya. Jadi kalau sampai Bapak Saudara kadang-kadang cerita dengan saya, lalu saya kadang-kadang lupa pertanyaannya itu ya, ini karena kapasitas saya untuk membagi fokus itu belum loncer gitu ya. Anda kadang-kadang coba ulang lagi ya pertanyaan tadi, kalimat tadi Anda itu. Kenapa? Karena saya ini ya dengerin omongan Anda itu, saya dengerin gitu. Tapi saya juga sedang connect dengan Tuhan, ngerti nggak Saudara? Ya. Dan ini karena baru latihan ya. Jadi saya belum loncar banget. Jadi saya ini masih coba untuk ini, kadang-kadang kehilangan fokus. Apalagi kalau ngomongan Anda itu terlalu panjang dan berbelit-belit gitu ya. Nah, Saudara, poin-poinnya nggak sempat saya catat ya. Nah, itu kekurangan saya juga ya, kalau lagi dengerin orang kenapa nggak saya catat dulu. Ada orang-orang yang perhatiin, itu jago banget ya. Mereka sambil ngomong gitu, dengerin gitu, dicatat itulah. Ya, ini masih belajar. Untuk apa? Supaya hasilnya itu persis. Ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan, keputusan yang saya ambil, itu bukan dari diri saya. Ya, ini yang sedang saya bangun, Saudara. Belum mahir, ya, belum 100% akurat, tapi saya sedang bertumbuh ke arah itu. Yuk Saudara, kita sama-sama bertumbuh ya. Coba mulai, hentikan keinginanmu, hentikan caramu, hentikan analisamu. Mulai ya, budayakan untuk ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya, budayakan supaya ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan itu. Memang nggak gampang, ya. Tapi ya kita harus belajar dengan mengerti kebenaran seperti ini. Saya harus mematikan cara berpikir saya ini. Kadang-kadang konflik atau masalah seseorang itu kadang-kadang saya bandingkan dengan masalah yang lainnya. Lalu saya compare, oh masalah kemarin itu selesainya dengan ini. Kayaknya orang ini kalau pakai jurus itu bisa atau enggak? Jadi pakai cara coba-coba kan. Nah, kadang-kadang kasusnya sama, tapi kadang-kadang cara penyelesaiannya berbeda. Bapak Saudara, Tuhan Yesus yang dikatakan penuh dengan kasih karunia dari Bapa ini, dia
berhasil untuk memperagakan bapaknya di muka bumi ini. Sehingga dia melakukan apa yang bapak sedang lakukan. Dia menyampaikan atau mengatakan apa yang sedang bapak katakan dan sampaikan. Amin. Nah, ternyata dunia ini adalah cuma panggung sandiwara, saudara, ya. Dunia ini panggung sandiwara, ya. Ada seorang hamba Tuhan nggak setuju, ya, dengan istilah dunia ini panggung sandiwara. Ya, dia pernah ngomong sama saya, Pak Gideon, kalau dunia ini panggung sandiwara, artinya kita ini semua pura-pura dong. Bukan itu pengertiannya, ya, bukan itu pengertiannya. Memang aktor-aktor, aktris-aktris itu kadang-kadang di panggung sama kehidupan yang nyata kadang-kadang berbeda, betul? Di sana dia jadi antagonis, ternyata orangnya ramah banget, betul ya? Di panggung dia menjadi orang yang sangat baik, ternyata di kehidupan yang nyata, dia juga jadi orang yang kasar kadang-kadang, betul? Nah, bukan itu maksud saya, ya. Nah, di sini Bapak berkata, ya, tentang panggung sandiwara, ya. Engkau lihat alasan mengapa aku menciptakan alam materi adalah agar semua makhluk di alam roh mengerti gagasan dan pikiranku. Ini tujuannya, ya. Engkau lihat alasan mengapa aku menciptakan alam materi adalah agar semua makhluk di alam roh mengerti gagasan dan pikiranku. Itulah tujuan penciptaan makhluk-makhluk hidup di permukaan bumi. Semua makhluk di alam roh dapat melihat dan belajar dari apa yang ada di atas bumi. Mereka dapat belajar apa akibat dari pemberontakan, ya. Dan bagaimana aku membereskannya dengan hikmat. Jadi bisa disimpulkan, apa yang terjadi di muka bumi ini akan menjadi contoh bagi semua makhluk-makhluk yang ada di alam roh. Dan ini akan menjadi sebuah konsep atau prinsip, ya. Nah, di bumi ini semuanya dites. Diizinkan terjadi. Nah, dia pakai alat-alat peraga. Kalau Tuhan Yesus dulu, ya, diizinkan di muka bumi untuk menunjukkan hukum yang benar itu. Anda tahu satu ayat, ya, bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, tuh. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai dia membuat semuanya benar. Artinya apa? Muncul kebenaran itu loh. Jadi apapun yang sedang goyah, apapun yang sedang mau hancur, mau habis, mau lenyap, itu ya. Ketika Tuhan Yesus mengerjakannya, kebenarannya akan muncul di situ itu. Ya, kebenarannya akan muncul di situ. Nah, saudara, dan itu dijadikan sebuah standarnya, konsepnya, prinsipnya, apa yang pernah Yesus lakukan ini. Dan akhirnya Bapak berkata, aku memakai dunia ini sebagai peraga dari alam rohku. Karena tak semua makhluk roh dapat mengerti kehendakku tanpa dipamerkan di atas panggung. Jadi Anda ini sekarang jadi peraga, ya. Bumi dengan segala isinya, termasuk Anda yang ada di bumi ini, ya. Sekarang Anda harus sadar bahwa Anda sedang dijadikan sebagai peraga dari alam roh. Agar semua makhluk-makhluk itu mengerti tentang kehendak Bapak ini. Dengan Anda dipamerkan di atas panggung, ya. Dan lagu-lagu yang bicara bahwa dunia ini panggung sandiwara adalah benar sekali, ya. Dulu ada satu lagu sekuler, ya, lagunya God Bless, ya, Ahmad Albar. Lagunya gimana? Dunia ini panggung sandiwara. Wow, keren. Ceritanya mudah berubah, ada peran wajah, dan ada peran berpura-pura. Oh, Pak Gideon kok tahu? Itu masa muda. Itu tahun-tahun saya masih SMP, SMA gitu ya. Wah, gitu ya. Wah, kalau di konser itu saya kejar. Konser di Malang. Wah, dari Trenggalek ke sono gitu macam. Wah. Ya, lagunya itu. Ya. Dulu hanya menikmati lagu itu. Tapi sekarang dengan pelajaran ini, ternyata Bapak berkata, memang benar.
yang dikatakan oleh lagu itu? Bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Artinya, semua makhluk, semua orang, khususnya manusia yang ada di muka bumi ini, kita sedang ada di atas panggung. Semua orang yang lahir di muka bumi itu diberi peran masing-masing. Ya, diberi peran masing-masing. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda, entah Anda ketemu dengan siapa, dalam kondisi apapun juga, ingat, Anda sedang ada di atas panggung untuk memerankan sesuatu. Ya, kalau Anda mungkin sedang mengalami hal yang buruk ya dalam kehidupan Anda, nah, Anda harus memerankan, mengatasi, bisa memerankan bagaimana ya akhirnya bisa memunculkan Tuhan melalui keadaanmu itu. Kalau Anda sedang ada di dalam keadaan happy, sukacita, diberkati, nah, Anda juga harus bisa menunjukkan adanya Allah di dalam dirimu, sehingga makhluk-makhluk di sekitar Anda boleh mengerti tentang rencana dan kehendak Allah melalui apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, namun yang bermain di atasnya selalu mengira mereka akan main terus selama-lamanya. Saudara, di atas panggung itu nggak ada yang permanen, betul? Itu karena mereka-merekalah yang jadi sutradaranya sendiri. Hanya karena hubungan mereka terputus dengan aku, mereka tak menyadari siapa yang mengatur permainan mereka. Ya, jadi Anda harus tangkap. Kenapa saya menderita? Kenapa saya mengalami masalah ini? Kenapa Tuhan memberkati saya? Anda harus nanya sama Tuhan. Ya, jangan nanya sama rumput yang bergoyang. Ngikutin sarannya Om Ebit GAD. Ku tanya pada rumput yang bergoyang. Rumputnya ditanya, kenapa rumput saya ngalami begini? Dia cuma goyang, embuh aku ora weruh, gitu ya. Ya, lah karena Anda dijawab cuma embuh aku ora weruh, akhirnya Anda mikir sendiri, ya kenapa saya ngalami seni gini ya. Lalu Anda nyanyi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, nah, mikir seperti itu. Nah, harusnya Anda datang pada Tuhan, ya Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku mengalami berbagai masalah seperti ini? Ya. Kalau Anda sedang diberkati, jangan lupa nanya Tuhan juga. Kenapa saya Engkau berkati begitu melimpah Tuhan? Ada enggak, saudara? Kebanyakan kan orang kalau sedang mengalami masalah baru tanya Tuhan ya. Bila hati terbeban berat, ku datang Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? You know? Kapan ada bengkel rohani, gitu ya? Ya. Mau ketemu Pak Gideon. Mau tanya kenapa mengalami seperti ini dan itu. Gitu ya. Nah, saudara, kalau Anda sedang mengalami masalah itu, coba ya Tuhan, kenapa engkau izinkan aku mengalami seperti ini? Bukan dengan nada atau kondisi perasaan nyesek gitu ya, bukan. Enggak terima gitu, enggak. Kalau Anda diberi peran di atas panggung ya, kan ada ya, kadang-kadang di atas panggung itu kan ada orang-orang yang terus dibully gitu ya, perannya gitu. Ya, nah, Anda yang melihat kan kasihan dengan orang itu ya. Tapi sebenarnya orang yang memerankan itu apakah dia mengasihi dirinya sendiri? Tidak. Dia dengan senang hati memerankan, betul? Dia menghayati, semakin menghayati supaya apa? Dia bisa memperagakan tentang unsur penderitaan, pengertian tentang penderitaan itu gimana? Dia menjiwai bagaimana dibully sampai menderita itu, gitu ya. Kenapa? Dia ada di atas panggung. Apakah setelah selesai di atas panggung itu dia menderita? Ya enggak. Betul enggak ya? Nah,
Bahkan kadang-kadang dia lebih bersukacita daripada orang yang membulinya di atas panggung tadi itu, bukan? Itu hanya peran. Betul? Ketika Anda tanya pada Tuhan tentang peranmu ketika Anda sedang menderita, Anda nggak usah nyesek. Betul ya? Nah, ada komplain gitu, kenapa Tuhan harus menderita gini? Praktekkan saja, perankan dengan baik, dengan sempurna. Ikutin arahan sang sutradara. Ya, kalau sang sutradara bilang gini, nanti kalau kamu diolok-olok oleh sebab itu, kamu bisa, kalau bisa tuh sampai mencucurkan air mata, gitu loh. Ya, gimana bisa kamu sampai nangis, gitu. Ya, nah, dan nangisnya itu supaya kelihatan nggak dibuat-buat itu bagaimana? Nah, ada aktris-aktris yang bisa melakukan seperti itu ya. Nah, kadang-kadang mereka bawa itu bawang merah supaya apa? Supaya apa? Supaya bisa meneteskan air mata karena kepedesan. Berjuang untuk menampilkan ya ekspresi penderitaan itu. Ya. Nah, kalau sedang bersukacita atau sedang diberkati, perlu nanya Tuhan nggak? Perlu juga. Tuhan, kenapa engkau berkati aku begitu melimpah? Supaya Anda tidak menjadi serakah, betul? Matikanlah keserakahan itu tadi dikatakan. Supaya engkau nggak hidup untuk dirimu sendiri. Anda diberkati mungkin Tuhan supaya hidupmu menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain, betul? Kemana harus disalurkan? Kemana harus dialirkan? Tanya Tuhan juga. Ingat, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan sukacita, happy, Anda sedang ada di atas panggung. Amin. Nah, Bapak berkata gini, saudara, dengan orang-orang yang ada di atas panggung ini. Namun, aku membiarkan mereka berimprovisasi dan akulah yang membuat akhiran sesuai dengan gagasanku sendiri. Artinya, skenarionya sudah dibuat, betul? Tapi, apa yang terjadi di panggung nanti, itu tergantung si pemainnya sendiri. Bapak mengizinkan Anda di atas panggung itu untuk membuat improvisasi. Namun, akhirnya penilaian dari Bapak itu harus kembali pada gagasan dia sendiri. Menurut skenario yang telah dia tetapkan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, saudara, kita lihat beberapa ayat sekarang. 1 Korintus 13, ayat yang ke-12. 1 Korintus 13, ayat yang ke-12. Baca sama-sama. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ya. Jadi selama ini kita hanya melihat gambar. Ya. Dalam cermin. Nah, sandiwara itu seperti itu. Ya. Ibrani 8 ayat 5. Mereka melayani dalam kemah yang menjadi gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Perhatikanlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ketika orang sebelum naik ke panggung, biasanya sang sutradara ini mengumpulkan para pemainnya kan, lalu di briefing, betul? Di briefing, diberi arahan, ya, diberi arahan. Walaupun Anda diizinkan untuk membuat improvisasi sendiri, tapi Anda harus ingat arahan daripada sang sutradara itu. Apa arahan daripada Bapak dalam kehidupan Anda? Ya, tadi dikatakan bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Semua yang ada di bumi itu hanya gambar. Harus tepat seperti apa yang terjadi di alam roh. Yaitu apa yang Bapak ingin kerjakan. Jadi ketika Musa disuruh membuat kemah suci, ya, di muka bumi ini,
Musa dikasih tahu dulu contohnya. Ukurannya, warnanya, ya, bentuknya, dan sebagainya. Lalu Tuhan berpesan, Musa, jangan sembarang berimprovisasi. Ya. Buat seperti contohnya. Ketika dia turun ke bumi, ketika dia turun dari gunung, ketemu dengan siapa namanya? Aholiab, ya, dan Besaliel. Lalu dia ceritakan tentang rencana untuk membuat bait suci itu. Nah, Besaliel sebagai arsitek, gitu, dia mungkin punya usulan, Om Om Musa, gitu. Ini kayaknya ya, kalau dibikin agak miring seperti ini kayaknya lebih ya simetris, lebih ini dan itu dan sebagainya. Musa dengan tegas bilang, nggak bisa, nggak boleh. Yang aku lihat nggak begitu. Besaliel dan Aholiab bingung. Lihat di mana? Yang aku lihat di surga. Harus sama. Ya, bentuknya, warnanya. Ikutin saja arahanku ya. Nggak usah mikir. Ya, apa yang aku dapat dari Bapak itu yang harus kamu kerjakan. Tugasmu harus mengerjakannya. Ikutin arahan yang aku lihat dan yang aku dengar. Karena Bapak berkata bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah kutunjukkan di atas gunung itu. Amin. Ada contohnya, ada briefingnya, ada arahannya. Bumi ini hanya panggung sandiwara. Perankan apa yang Anda kerjakan semua menurut arahan daripada Dia saja. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, keimaman Tuhan Yesus itu juga yang dilakukan mirip persis seperti apa yang akan terjadi di surga nanti, ya. Oke, saudara, ya. Kenapa Tuhan izinkan kita untuk memerankan kita ditaruh di bumi sebagai panggung sandiwara ini? Ya. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ini. Tujuannya adalah untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Nah, Bapak Saudara, saya mencoba untuk belajar, untuk membimbing beberapa orang, ya, khususnya mereka yang sering berkontak dengan saya, ya, karena ada masalah biasanya, ya. Kalau nggak ada masalah, nggak hubungin Pak Gideon. Ya, nah, sekali, dua kali saya mulai arahkan, saya beri, saya doakan dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam diri orang ini, ya. Nah, sampai satu titik, ya, saya sangat-sangat bersuka cita ketika seorang ibu telepon, Pak, ya, saya ketemu seorang, saya menolong, ya, untuk proses kelahiran, nggak salah, ya, masalah kesehatan, ya. Lalu ternyata ada masalah lain, Pak. Tentang, ya, ada guna-guna, ada dunia roh lah, gitu, ya, tentang okultisme, ya. Lalu ibu ini bilang, kebetulan saya ini sedang ikut belajar tentang perkara ini, ya. Lalu, ya, kebetulan telepon saya, ya, nggak nyambung. Telepon Pak Agus nggak nyambung. Lalu telepon Pak Rajimin nyambung, ya. Lalu Pak Rajimin bilang, ya, Bu, ya, ini saatnya Ibu praktek. Saatnya Ibu praktek, loh. Akhirnya nekat, saudara, ya, praktek, ya, apa saja yang
yang dipelajari, apa yang diingat, dia praktekkan. Lalu cerita sama saya, apa saja yang dilakukan. Memang sudah ya belum komplit banget. Tapi apa yang dilakukannya itu sudah luar biasa. Dan saya bilang, Bu, tambahannya harusnya begini, tambah ini, tambah ini. Nanti ya, Ibu follow up lagi, tambahin apa yang kurang itu. Ya, ayo mulai. Ya, lah ngerti tentang rencana Allah ini. Sehingga orang bisa melihat ada Allah hidup di dalam diri Anda ini ya. Tadi dikatakan supaya orang itu menyebut mereka menjadi pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ketika Anda mulai dipakai untuk menolong orang lain, Anda tanpa sadar sudah keluar dari masalah Anda, belum? Anda nggak ngimpleng lagi dengan masalah Anda. Sekarang Anda mulai tahu, oh Tuhan izinkan saya kemarin ngalami banyak masalah ini supaya saya tahu tentang Tuhan ya. Lalu Tuhan yang saya tahu itu boleh saya bagikan kepada orang lain. Bagaimana Tuhan menolong saya, Tuhan juga bisa menolong orang itu. Sehingga Anda akan disebut sebagai pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Amin. Untuk memperlihatkan keagungannya. Yang hebat siapa? Bukan Anda. Yang hebat adalah Tuhan yang ada di dalam diri Anda. Amin. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Melalui hidup kita dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya, apakah semua peranmu, apa yang Anda peragakan, apa yang Anda lakukan, itu untuk memuji kemuliaannya atau tidak? Ya, tujuannya Pak, untuk memuji kemuliaannya. Tuhan ditinggikan melalui hidup Anda atau tidak? Saudara, di panggung itu enggak selama-lamanya, betul? Di panggung itu ada durasinya. Ada yang durasinya 1 jam, ada yang durasinya 2 jam, ada yang durasinya 3 jam juga. Nah, kalau itu wayang kulit itu semalam suntuk. Dari jam 9 tuh sampai jam 4 pagi gitu ya. Wah, itu lama banget itu ya. Lah, memerankan gitu ya. Nah, di panggung itu Anda ada yang lama, ada yang sebentar. Ya. Nah, tergantung Saudara. Kalau Anda menjadi peran utama, biasanya ya muncul dari awal sampai akhir. Ya. Tapi kalau hanya menjadi peran pembantu ya. Nah, biasanya ya muncul kadang-kadang. Tapi kan sempat muncul juga di panggung kan? Ya, Saudara. Nah, ketika pertunjukan berhasil, ya berakhir, apa yang terjadi? Ketika pertunjukan berakhir, semua akan dikembalikan kepada posisi semula, yakni kembali ke alam supranatural. Ya, alam roh adalah akhir dari semuanya. Ya, satu hari saya diizinkan untuk khotbah di orang yang sudah meninggal, lalu ada pengucapan syukur ya. Ya kebetulan dia tim juga di RTM. Lalu ketika pengucapan syukur itu, saya ambil satu tema. Temanya apa? Ketika pertunjukan berakhir. Ya, ketika layar itu ditutup. Ya. Nah, Saudara, ini penting. Penilaian manusia bagaimana? Penilaian Allah bagaimana atas hidup Anda? Semuanya ya. Coba nanti kalau Anda punya teman ya, lalu teman itu meninggalkan dunia, berhenti, selesai dari panggung dunia ini. Cerita apa yang bisa diceritakan tentang orang itu? Tentang kejahatannya, tentang kecerobohannya, atau tentang kebaikannya? Ingat ya.
Orang dunia kan bilang ya, bahwa ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Nah, ya. Gajah mati meninggalkan gading. Ya. Manusia mati meninggalkan, apa Pak Amung? Meninggalkan utang. Hidupnya utang terus. Sehingga anak cucunya kewarisan hutang. Bukan itu, you know. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Betul ya? Nama yang harum atau nama yang busuk. Cerita apa yang bisa diceritakan ya tentang Anda ketika nanti Anda turun dari panggung itu, ketika layar itu sudah ditutup, selesai ya, selesai. Nah, Anda lihat, Anda nggak bisa mengulang lagi. Peranmu di dunia ini menjadi pohon tarbantin kebenaran memuliakan Tuhan, atau justru orang akan bilang, orang Kristen kok kayak begitu, hamba Tuhan kok kayak begitu, dan sebagainya. Betul? Nah, kita yang masih hidup, yang masih diizinkan berada di atas panggung ini, menerima peran dari Tuhan. Apapun perannya, yaitu keadaan yang sedang Anda alami ini, pastikan Anda merespon, Anda melakukannya sesuai dengan instruksinya Sang Sutradara. Amin. Sehingga luar biasa nanti hasilnya, ya. Nah, saudara, semua akan berakhir di alam roh tadi katanya, ya. Nah, ketika ya mereka yang menyadari dengan sebenar-benarnya adalah orang bijaksana yang mampu mengatur hidupnya dengan sempurna. Amin. Terus, seharusnya akulah yang menjadi sutradara dari hidup setiap orang dan memainkan hidup mereka dengan sempurna. Mereka yang hidup sendiri di luar kendaliku adalah sekedar memenuhi fungsi mereka sebagai orang jahat yang akhirnya menerima hukuman mereka. Ya, jangan sampai Bapak Saudara ketika layar ditutup, ya, peran di atas panggung selesai, Anda hanya memerankan sebagai orang jahat yang akhirnya menerima hukuman dari Allah. Ya, nanti akan ada orang yang datang mendekat kepadaku, kata Bapak, dan aku akan membuat mereka paham akan semua gagasanku dan memberitahu semua kebenaran sehingga mampu bekerja sama denganku dan menyelesaikan sandiwara ini dengan sempurna. Amin. Mereka yang mengerti pikiranku akan dipilih untuk hidup terus dan menjadi kaum keluargaku selama-lamanya. Itulah anugerah besar yang aku maksudkan. Ya, nah, saudara. Jadi anugerah besar yang dimaksudkan itu apa? Kelanjutan dari apa yang Anda pernah kerjakan di dunia ini. Semuanya akan berakhir di alam roh. Anda boleh melanjutkan kembali peran Anda di dunia yang akan datang atau tidak. Itu tergantung. Mereka yang dianggap jahat, lalu mereka dihukum, mereka akan dibuang. Tapi mereka yang bisa memerankan di atas panggung dunia ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan instruksinya Sang Sutradara, saya percaya dia akan dipakai untuk episode berikutnya. Ya, yaitu memerankan kembali peran di dunia yang akan datang. Oke, Bapak Saudara, kita akan tutup dengan satu ayat, Ibrani pasal 2, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ya, perhatikan, ini hasilnya, hasil sebuah anugerah yang besar itu. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam satu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya,
Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Oke, saudara, tentang kebesaran anugerah sudah selesai, ya. Oke, nanti berikutnya kita akan membahas tentang dunia yang akan datangnya. Setelah selesai dari dunia panggung sandiwara ini, kita akan punya peran apa di langit baru, bumi baru, ya. Jadi nanti setelah ini kita akan membahas tentang langit baru, bumi baru. Tugas-tugas apa yang Tuhan percayakan kepada Anda di langit baru, bumi baru kelak nanti. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.